black hole di pusat galaksi Bima Sakti itu Asalnya tuh dari mana Pak? mungkin dari penciptaan awal alam semesta. Oh. Atau mungkin ada kasus Itu kalau Bapak nggak tahu ininya ya, nggak tahu jawabannya, jadi Tuhan aja serahkan. yang CEO-nya Nvidia kan bilang tuh kemarin zaman AI kayak gini justru yang harus dikuatkan adalah ilmu fisika. Jadi memang ilmu-ilmu dasar itu tetap perlu gitu untuk bekal. Berarti Gitu. matahari sama kompor di dapur kita tuh nggak beda jauh ya Pak ya, sama-sama memberikan kehidupan. Iya, sama-sama juga ada menghasilkan energinya juga kan. Iya. Ada panasnya, matahari kan juga ada panasnya. Selamat datang di Tahu Bulat, Lapak Crispy, tempat nyemilin ilmu bareng saya Mirna Paramita. Hari ini kita kedatangan tamu keren dan pinter banget, Kepala Pusat Riset Antariksa BRIN, Bapak Dr. Immanuel Sungging Mumpuni. Selamat siang Pak. Selamat Dok, siang. makasih banget ya udah hadir di Tahu Bulat buat ngobrol sama mama-mama yang kepo soal antariksa nih kayak saya. Soalnya nih Pak, kalau misalnya ibu-ibu kan nongkrongnya cuma ngomongin harga minyak ya yang sekarang melambung tinggi ya. Sekarang kita mau naikin level sedikit untuk ngomongin tentang matahari. Tapi ini bukan matahari yang departemen store nih Pak, yang di antariksa sana, yang di atas. Oke. Kita buka yang simpel dulu ya Pak ya. Kira-kira kerjanya Bapak bisa jelasin seorang kepala riset antariksa itu kerjanya seperti apa? Pasti kalau pertama ngedengar kata-kata gitu kan itu sesuatu yang kayak jauh gitu di atas ya. Iya. Padahal kan namanya ilmu antariksa itu sesuatu yang ada sehari-hari kita lihat. Misalnya kita hidup di planet yang namanya Bumi. Iya. Bumi mengelilingi matahari, Iya. terus tiap bulan ada bulan terbit, terbenam dan sebagainya. Itu Iya. kan semuanya bagian dari ilmu antariksa. Ya, jadi Bapak ngejagain supaya dia mengorbit itu ya Pak ya? Bukan ngejagain sih, ngitungin. Ngitungin Pak? Ngitungin. Dihitung langkah speednya gitu? Jadi kan misalnya ada yang teman-teman yang terkait penentuan kalender Islam gitu kan, itu kan juga ngitung tuh kapan itu penentuan awal puasa kayak gitu kan juga bagian dari ilmu antariksa juga. Nah ada juga yang ngurusin itu yang tadi disebut matahari. Matahari itu kan sebetulnya bintang ya, jadi sama seperti bintang-bintang yang jauh di langit sana, tapi dia itu adalah bintang yang menjadi naungan hidup kita. Ya. Artinya kalau tidak ada matahari ya tidak ada kehidupan gitu. Jadi tugas kami yang ngitung-ngitung hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kapan ada badai matahari, oh ya nanti dihitung. Terus kapan ada fenomena ini, kapan ada fenomena itu, ya itulah bagian dari keseharian kami. Kalau istilah kerennya itu melakukan riset. Oh, berarti matahari sama kompor di dapur kita tuh nggak beda jauh ya Pak ya, sama-sama memberikan kehidupan. Iya, sama-sama juga ada menghasilkan energinya juga kan, ada panasnya. Matahari kan juga ada panasnya. Iya. Jadi letupan-letupan atau lonjakan sinar matahari itu Bapak ngitung juga? Itu ngitungnya gimana tuh Pak? Kalau kita kan tinggal nambahin suhu gitu, atau ini kita bisa nambahin suhu matahari atau ngapain tuh Pak? Ya ada metode-metodenya untuk menghitung. Jadi ada misalnya teman-teman kami ini yang sekarang mengembangkan pakai yang lagi populer tuh machine learning. Jadi si mesin suruh belajar menghitung kapan nih kira-kira terjadi ledakan kayak gitu. Nah biasanya kan kalau mau ada kejadian itu biasanya ada tanda-tandanya. Jadi dicari dulu nih tanda-tandanya apa kayak gitu, terus dikumpulin tanda-tandanya, terus ini kira-kira kalau tanda-tandanya seperti ini akan terjadi fenomena apa. Oke, jadi kayak Bapak menjaga supaya kehidupan di bumi itu tidak gosong seperti tahu yang kita goreng di dapur itu ya Pak? Sebetulnya sih nggak harus jadi gosong. Kalau bisa sih jadi yang enak buat dikonsumsi gitu. Ya itu, jadi Bapak menghitung itu supaya apa gitu, melakukan perlindungan di buminya seperti apa atau gimana tuh Pak? Iya, jadi misalnya contohnya pernah dengar berita nggak waktu pas zaman kapan itu ketika Elon Musk mengirimkan satelit terus ada 40 satelitnya rontok
ketika ada badai geomagnetik lah istilahnya itu. Nah itu kan berarti kan kita harus tahu nih kalau udah mau akan ada kejadian gitu harusnya bagaimana. Jadi memang ada teknologi-teknologi yang perlu diberi informasi terkait kejadian-kejadian seperti itu. Oh jadi kalau matahari itu marah gitu dia mengirimkan badai magnetiknya juga nggak cuma panasnya aja atau gimana tuh yang bikin semacam itu. Jadi rontok? kan yang berasal dari matahari kan kalau kita kan hanya ngerasa panasnya ya. Tapi kan sebetulnya dari sana tuh ada yang disebut sebagai plasma. Jadi plasma itu ada satu kondisi ya. Kalau kita kan selama di bumi mengenal ada yang namanya cair, padat, gas. Nah ini kondisi keempat yang disebut plasma. Plasma itu adalah kondisi yang sangat berenergi tinggi. Di situ di dalamnya juga ada kondisi magnetik. Nah itu yang ketika ada disebut sebagai badai itu dia mengirim ke seluruh luar angkasa termasuk ke wilayah bumi dan itu juga bisa berdampak kepada satelit. Sementara kita kan kehidupan sehari-harinya juga tergantung satelit gitu. Misalnya kita mau keluar mau beli tempe gitu tinggal pakai aplikasi. Nah itu kalau misalnya lagi ada gangguan satelit kan misalnya mau dikirim ke misalnya dikirim ke rumah saya, tahu-tahu nyampainya ke mana gitu. Itu gara-gara gitu. Salah satunya matahari badai satelit gitu ya? Ya semacam itu. Jadi badai matahari yang berdampak kepada satelit. Nah kalau energi matahari atau plasma itu tadi bisa di-harness nggak sih Pak untuk kepentingan electricity di bumi? Kan makanya ada yang namanya itu solar panel dan segala macam itu. Jadi memang sebetulnya kan energi dari yang dikirim dari luar angkasa seperti di matahari itu kan sangat berlimpah ya. Ada sekitar berapa watt gitu. Saya harus ngitung lagi angkanya. Tapi intinya tidak semua yang kita kumpulkan itu sebetulnya tersimpan gitu. Ada juga yang ya mungkin teknologi kita masih belum cukup untuk memaksimalkan yang ada. Menangkap semua energi itu ya. Kayak jemuran kita aja cuma berapa persennya aja gitu ya Pak ya. Jadi energi matahari yang ada digunakan. Juga negara-negara yang misalnya ada riset-riset material maju yang mencoba menyimpan energi itu semaksimal mungkin. Atau ada juga yang mencoba pakai teknologi satelit untuk mengumpulkan langsung di luar angkasa terus dikirim ke bumi. Jadi masih banyak potensi di sana yang belum kita maksimalkan. Jadi harusnya itu bisa bikin listrik kita jadi murah kan. Benar. Jadi nggak gali-gali maksudnya energi yang di bumi kita ambil dari matahari lah Pak ya. Nah jadi kalau listriknya nggak murah-murah, Brin marahin tuh risetnya gimana biar kita listriknya jadi murah gitu. Nah iya jangan batu bara terus merusak lingkungan ya. Kita bisa ambil dari matahari. Ada energi matahari ya. Ya kalau bicara soal energi kan juga ada energi panas bumi, energi angin, ada gelombang laut dan sebagainya gitu. Jadi kan banyak sumber di luar matahari sana. Tapi kan paling besar ya Pak ininya ya. Iya karena memang ya itu tadi. Jadi tidak akan ada kehidupan di bumi kalau tidak ada matahari. Nah itu potensi matahari untuk selesai gue capek gitu. Gimana tuh Pak? Wah. Jadi bintang yang gelap gitu Pak. Seru nih. Seru ya Pak ya. Jadi matahari itu kan seperti diibaratkan mesin-mesin yang lain. Dia punya mekanisme itu membutuhkan bahan bakar. Ya. Nah bahan bakarnya itu yang kita kenal sebagai hidrogen yang kemudian diolah menjadi helium. Nah ketika di masa depan dihitung dalam hitungan teori itu 4,5 miliar tahun lagi bahan bakarnya itu habis, matilah si matahari itu. Oh jadi bahan bakarnya nggak kasih sayang aja ya Pak ya. Jadi tadi ada helium sama hidrogen tadi yang untuk membakar ya. Bahan bakar utamanya. Oke, keren tuh ya. Bintang katanya terbentuk dari fusi nuklir. Kalau di cinta Pak, itu kayak dua hati yang ketemu lalu jadi satu api asmara gitu nggak sih? Ya. Bisa juga. Jadi kalau di ilmu kami itu ada yang namanya reaksi proton-proton. Ketika ada dua hal bertemu tuh terjadi reaksi. Nah, reaksi proton-proton itu yang menjadi semacam mekanisme utama membakar si
Api asmara itu. Api asmara hidrogen menjadi helium. Oh, Dan berubah kemudian dia. energinya disampaikan ke kita. Menjadi kasih sayang. Ya, jadi itu makanya jadi memang ada reaksi itu. Ada reaksi jadi harus itu ya. reaksi itu, dan reaksi itu hanya bisa kalau memang ada di dalamnya itu ada, ya itu tadi ada Percikan cinta itu tapi. semacam itulah istilahnya. Jadi ada pembangkitan Gairah. pembangkitan energi lah. Nah itu tadi Pak, kenapa bintang itu bisa meledak, dan kalau meledak efeknya sangat hebat pastinya. Itu mirip kayak ibu-ibu yang memendam perasaan untuk marahin suaminya gak sih Pak? Akhirnya ada momen untuk kita meledak dengan dahsyat tuh Pak. Tah eta. Bintang Ya. itu sebetulnya tanda petik punya karakter yang berbeda satu dengan lain. Jadi ibaratnya manusia tuh ada yang badannya kurus, ada yang badannya gemuk, dan demikian juga bintang tuh ada yang istilahnya itu Fisik banget dong Pak, Bapak nilainya itu. faktanya begitu. Jadi maksudnya bukan berarti kita mendiskriminasi orang, tapi itu menjelaskan fenomena di alam itu terjadi seperti itu. Nah tadi saya akan ceritakan. Jadi misalnya kita ambil contoh yang menjadi patokan ukuran bintang-bintang itu matahari ya. Kita biasanya kalau dalam ilmu Kalau matahari itu sempurna gitu Pak, Enggak, kenapa jadi bukan. tolak ukur? karena dia dekat aja. Oh, oke. Dekat aja. Jadi orang yang terdekat yang Pak yang jadi tolak ukur. Kan Oke. ya kita Ya. hidup selalu mempercayakan pada yang terdekat Oh, kan. sip. Gitu. Oke, matahari. Nah, jadi matahari itu kita ambil sebagai bermasa, taruhlah diambil sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian kita melihat bintang-bintang itu ada yang masanya lebih kecil dari 1, ada yang masanya lebih besar dari 1. Nah, masing-masing itu akan punya ceritanya sendiri. Jadi ada yang misalnya bintang yang mungkin ketika dia mendekati akhir hayatnya, dia akan menjadi raksasa. Tapi kemudian ketika dia berakhir, dia justru hilang, semua raksasanya itu menjadi yang Kisut. disebut sebagai planetary nebula. Planetary nebula. Jadi semacam dia tuh bentuknya indah gitu. Wih, Tapi dia romantis. sebetulnya bisa dibilang sisa hidup dari sebuah bintang. Itu bisa terjadi. Tapi ada juga kasus yang lain ketika sebegitu dahsyatnya si bintang itu nasibnya sehingga dia matinya dengan meledak sangat luar biasa sehingga bisa menerangi galaksi. Itu yang dalam istilah populernya disebut sebagai supernova. Supernova itu. Jadi intinya bintang pun punya ceritanya sendiri. Romantis ya Pak ya. Jadi bintang. jadi ada yang mungkin dia bertemu pasangannya berinteraksi, tapi kemudian Bintang juga berpasangan Pak? ada. Ya. Gimana tuh Pak? Ya ada, jadi kan Kayak matahari sekarang pasangannya siapa Pak? Apa masih kebetulan single? masa matahari itu single tapi anaknya ada 8. Loh, terus ibunya? Ya. Ya itu nanti saya akan cerita terkait proses pembentukannya ya seperti itu. boleh, Tapi boleh, intinya boleh. nanti saya akan cerita dulu kenapa ada bintang yang ternyata bisa berpasangan Iya, kayak gitu. gimana Jadi tuh, memang Pak? prinsip dasar dari benda-benda di alam itu kan ada yang namanya hukum gravitasi ya. Betul. Nah, jadi gravitasi. Jadi mungkin ada suatu ketika entah karena pembentukannya dia lahir berdekatan sehingga dia berinteraksi yang kemudian secara populer disebut sebagai bintang ganda. Kemudian ada juga yang mungkin karena tertangkap oleh gravitasi itu sehingga dia berinteraksi. Dan itu juga nanti cerita akhirnya juga bisa macam-macam. Jadi ada yang mungkin bisa menyatu menjadi satu bintang yang lebih besar. Ada juga yang kemudian tadi ikut marah-marah dan akhirnya meledak. Meledak. Itu juga Oh, banyak itu karena ceritanya. hubungan antara pasangan-pasangan bintang mereka ya. Ya, ada. Jadi deket kayak astrologi juga ya Pak ya, pasangan bintang-bintang itu ya Pak ya. Ya, kalau astrologi kan lebih dia berdasarkan pengetahuan itu membuat interpretasi yang apa istilahnya itu sesuai dengan yang mau kita dengarkan ya. Tapi kalau ini kan berdasarkan ilmu fisikanya Fakta, seperti fisika. itu ya silahkan terjemahkan masing-masing gitu. Yang tadi matahari nggak punya pasangan tapi anaknya 8, gimana tuh Pak berhubungannya? Jadi ceritanya kan
ada satu teori yang disebut nebulosity. Jadi bahwa bintang seperti matahari itu lahir dari satu kumpulan awan. Ya. Awan itu terus kemudian dia karena interaksi gravitasi yang kuat, terus dia mengalami eh, penguatan ngumpul gitu, ngumpul sehingga sebegitu kuatnya berkumpul, ada pembangkitan energi yang tadi reaksi fusi. Reaksi fusi itu yang menyebabkan bintang lahir. Nah, ketika bintang lahir dia kan kayak semacam gitu. Nah, dia melepaskan energi, terus kemudian debu-debu yang tersebar itu ada yang kemudian berputar-putar membentuk planet-planet. Jadi ada yang kita kenal Merkurius, Venus, Ya, itu. dan seterusnya Ya, gitu. ya. Nah, itu Itu jadi dari debu. jadi memang mungkin nebula yang membentuk bintang-bintang itu ada yang memang membentuk bintang tunggal seperti matahari, ada juga yang membentuk gerombolan bintang, jadi bintang yang tanda petik berkeluarga gitu. Ya. Jadi biasanya kalau kami menyebutnya gugus bintang gitu. Jadi ada yang seperti itu. Dan juga kalau kita melihat misalnya sempat melihat foto-foto yang bagus terkait yang disebut sebagai nebula, itu ada juga yang dikenal sebagai tempat kelahiran bintang-bintang gitu. Jadi ada macam-macam. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin black hole tuh Pak, Wih. katanya dia nyedot semua yang ada di sekitar kita. Bisa nggak sih dia jadi kayak pembuangan sampah aja, sampah masyarakat lah, sampah hati lah gitu Pak? Jangankan mau membuang, kita deket-deket aja kesedot. Ya, tapi pasti jangan-jangan nonton film itu dulu yang apa, Interstellar. Nonton. Nah, jadi memang black hole itu kan satu hal yang didefinisikan sangat masif ya. Sangat masif itu artinya kan sangat-sangat padat sehingga gravitasinya itu sangat kuat mengikat benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kalau namanya gravitasinya kuat kan pasti benda-benda di sekitarnya akan tertarik gitu. Kayak matahari juga? Atau ini kebalikannya dari matahari? Enggak, semua benda di alam itu pada prinsipnya punya gravitasi. Ya. Jadi kan matahari juga punya gravitasi sehingga dia bisa menjaga 8 anaknya itu tetap berada di tempatnya. Nah, kalau untuk kasus lubang hitam itu gravitasinya sangat kuat sehingga mungkin tidak ada lagi kalau planet-planet di dekat situ dia nggak akan berputar di tempatnya tapi mungkin akan kesedot. Jadi memang Black hole itu sangat jauh dari matahari kita berarti ya, paling enggak karena dia saking kuatnya ya, jadi dia dikatakan bisa sampai menarik cahaya ke situ sehingga selama ini orang menentukan adanya black hole di suatu lokasi itu berdasarkan adanya kegiatan gravitasi. Jadi adakah bintang yang mengarah ke situ atau apa semacam itu. Contoh yang paling populer adalah lubang hitam yang sangat besar di arah pusat galaksi Bima Sakti kita. Jadi, ada ya? Ada. Jadi memang itu sangat-sangat kuat sehingga dia bisa mempertahankan, dikatakan mempertahankan galaksi Bima Sakti kita seperti sekarang ini. Jadi sekarang kalau ditanya adakah lubang hitam di sekitar kita? Mungkin ada, tapi kan pertanyaannya seberapa besar? Ya. Karena nanti kita akan melihat cahaya yang atau mungkin gangguan gravitasi apa yang muncul dari sekitar itu. Jadi memang kalau kita mau bicara tentang lubang hitam itu harus cari semacam petunjuk-petunjuknya ada atau apa di situ. Oke. Itu. Jadi entar dulu sampai situ ngerti dulu nggak atau masih bingung? Ya itu penciptaannya black hole itu duluan black hole atau matahari Pak? Black hole bisa terjadi duluan dari matahari atau kan bisa dari mana-mana saja. Jadi misalnya black hole di pusat galaksi Bima Sakti itu asalnya tuh dari mana Pak? Mungkin dari penciptaan awal alam semesta. Atau mungkin ada kasus. Itu kalau Bapak nggak tahu ininya ya, nggak tahu jawabannya, jadi Tuhan aja serahkan. Setidaknya kita bisa mencoba menghitung. Menghitung ini berdasarkan petunjuk kan namanya
riset itu kan seperti forensik ya. Jadi dia berdasarkan petunjuk, maka dia membangun pemahaman. Nah itu jadi, oh berarti kalau misalnya ini diperkirakan umurnya segini, ini terciptanya ini. Karena memang bisa jadi ada yang namanya black hole ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Karena biasanya ada kriteria, misalnya black hole yang ukuran sekian, masanya harus sekian, itu ada kriterianya. Nah itu black hole itu dia nanti muncul lagi di mana gitu nggak Pak? Kalau misalnya udah masuk Teorinya situ. seperti itu. Tapi kan teori kan harus dibuktikan. Ya, ini belum ada pembuktian. Belum ada sampai saat ini. Oke. Jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ntar sebelum yang ditanya lain dulu ya. Mbaknya ngerti ini enggak? Sebelum Oke. Tadi kita diskusi bintang dan analogi cinta. Sekarang kita diskusi tata surya sama sesuatu yang deket sama ibu-ibu, yaitu urusan dapur, Pak. Oke. Jadi gini, kadang kita susah ngebayangin nih kenapa planet bisa muter-muter tapi nggak tabrakan. Jadi saya mau sederhanain tata surya ini sebelum sebenarnya kayak wajan gede yang kita goreng-goreng itu, berisi minyak panas itu, dan planet yang muter-muter tuh kayak tahu goreng, tahu bulat itu. Kira-kira ya itu analogi-analogi seperti itu sih Pak. Siap ya Pak ya. Seandainya planet-planet itu aneka gorengan, saya ngebayanginnya Jupiter tuh tahu, terus bumi tuh bakso, Pluto itu cilok gitu. Oke. Bener nggak dulu bayangan saya nih? Bener dulu ya. Ya oke dulu lah. Terima dulu aja. Jadi kalau planet muter itu sesuai dengan orbitnya, apa yang bikin mereka nggak tabrakan Pak? Kalau yang di penggorengan kan ada kita tuh yang ngadukin tuh. Nah kalau itu gimana mereka bisa nggak tabrakan? Kan tiba-tiba ada black hole-nya nih gitu kan. Jadi fenomena terus mataharinya lagi meledak-ledak nih, ada fenomena. Kok kenapa orbitnya masih tetap berjalan tertib Pak? Kalau dalam fisika itu ada yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Ya. Jadi sederhananya kalau sesuatu ditaruh di situ, selama dia tidak ada gangguan lain tetap di situ. Ntar dulu, sampai situ ngerti dulu nggak? Atau perlu dicerna dulu? Aku jadi sebenarnya paham tapi nggak paham sih Pak ya. Nah, jadi gini misalnya. Bikin aku nggak paham aja deh Pak. Kalau mau lebih sederhananya ya, misalnya tadi ya hukum kekekalan energi ya, misalnya ini matahari di sini, terus bumi di sini, terus bumi disuruh muter, kamu muter di sini di lintasan itu. Udah selama dia memenuhi hukum kekekalan energi, dia tetap di situ. Demikian juga planet-planet yang lain. Jadi selama tidak ada pelanggaran terhadap hukum itu, semua akan berjalan sebagaimana adanya. Sama kan? Kalau kita tidak melanggar hukum, kita berjalan baik-baik saja kan? Tapi sekali kita melanggar hukum, dipenjara lah atau ditilang lah. Jadi gitu. itu hukumnya hukum fisikanya seperti itu. Kekekalan energi itu ya. Jadi kalau nggak diganggu-ganggu, kita tetap di sini. Iya. Gitu ibu-ibu, jangan terganggu sama ani-ani, kita tetap di sini. Oke, kita udah main analogi cinta, analogi gorengan luar angkasa. Sekarang balik lagi yang beneran ada di bumi ya, yaitu observatorium yang katanya BRIN tuh lagi bikin teleskop raksasa. Semacam panci super gede gitu kayaknya ya, buat ngelihat gorengan kosmik ya Pak ya. Lebih jelasnya itu buat apa sih Pak? Proyek itu Pak? Apa kita seperlu itu? Apa kita nggak usah? Kita percaya aja deh yang dikirim gambar NASA. Kita nggak usah punya teleskop sendiri atau gimana? Wah. Mau pakai jawaban yang rada serius atau mau jawaban yang serius dulu, nanti saya potong dengan jawaban saya. Oke, kalau yang mau rada serius, Indonesia di tahun 2013 itu punya Undang-Undang Nomor 21, namanya Undang-Undang Keantariksaan. Di situ dimandatkan bahwa Indonesia harus punya kemampuan sendiri untuk membangun satu semacam apa ya istilahnya, fasilitas ruas bumi untuk mempelajari antariksa. Jadi memang dari situlah itu menjadi salah satu alasan hukum kenapa Indonesia ada hukumnya itu, mempertimbangkan Indonesia untuk mempersiapkan itu. Ya. Tapi pada saat yang sama kan kita juga waktu itu kan memikirkan Indonesia
2045 mau seperti apa. Ya. Jadi memang ada mimpi adalah kunci ya, bahwa Indonesia itu ingin Mimpi adalah kunci itu tadi Pak ya. menguasai antariksa ya. Jadi mulai kayaknya sih dari zamannya Pak Soekarno ya, beliau waktu itu kan membangun Lapan, membangun Batan untuk bisa mempelajari antariksa, dan ya salah satu upaya membangun mimpi itu adalah kemudian komunitas astronomi di Indonesia tuh ngobrolin tuh, ayo kita bikin sesuatu yang memang bisa bermanfaat. Itu. Carilah, ada pertama sebelum cari alatnya cari dulu di mana gitu. Jadi memang sih dari sisi sejarah Indonesia sudah punya yang di Petualangan Serina terkenal itu Observatorium Bosca. Jadi di situ kan memang disitulah kami, termasuk saya belajar tentang ilmu antariksa, melihat kayak gitu. Tapi kan memang itu punya ITB ya, jadi memang jadi kemudian kenapa nggak kita bangun yang buat Indonesia, yang bisa untuk semua anak-anak bangsa belajar. Nah akhirnya disepakati di satu wilayah yang disebut sebagai Kabupaten Kupang, iya di Kupang, Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Di situ memang ada kajian yang cukup panjang dari teman-teman ITB. Disitulah posisi yang strategis untuk membangun. Di NTT itu kenapa Pak dari segi geografisnya Pak? Wilayah Indonesia yang paling cukup musim keringnya cukup panjang. Jadi kalau pengamatan antariksa itu kan membutuhkan langit yang terbuka, bersih. Ya itu dia memang disitulah yang tidak banyak awan juga gitu. Jadi memang dari situ disepakati, kemudian waktu itu memang masih zaman 8 ya, ditetapkan bahwa di sanalah dibangun, kemudian dipilih teleskop yang kira-kira teknologinya bisa untuk dibawa ke sana, karena kan kalau bawa teleskop gede-gede gitu, kalau pakai yang tradisional agak repot. Jadi memang teknologi yang dipilih ini dianggap bisa untuk dibangun di sana. Jadi, dan kemudian di tahun 2021 itu kan pengintegrasian ya menjadi BRIN. Jadi kemudian mandat itu dilanjutkan oleh BRIN. Nah disitulah makanya kemudian dibangun ada yang namanya teropong. Teropong itu adalah sebuah alat untuk melihat antariksa. Nah jadi gimana kerjanya ya? Nah ini yang mungkin perlu jadi kalau kita melihat kayak misalnya ngelihat bintang-bintang itu kan, dia kan sebetulnya mata kita kan mengumpulkan cahaya yang datang dari langit ya. Jadi kalau kita ngelihat ada bulan gitu, berarti kan itu cahaya dari matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan sampai ke mata kita. Nah teropong itu pada prinsipnya memperkuat mata kita, dia mengumpulkan cahaya tadi dan kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah jadi teropong itu mungkin bisa diibaratkan seperti ember yang mengumpulkan air hujan. Nah kemudian air hujan itu adalah cahaya-cahaya tadi yang jatuh, kumpulkan, kemudian dipelajari, dilihat. Nah kalau dalam bahasa sederhana kita jadi kayak gambar gitu. Nah jadi seperti kamera itu pada prinsipnya kan juga seperti teropong ya, dia mengumpulkan cahaya, kemudian memfokuskannya menjadi sesuatu gambar yang bisa dimaknai, dan dari situ tugas kami untuk mempelajari dari gambar itu bisa bercerita tentang apa. Nah dari situlah makanya kita membutuhkan satu fasilitas baru supaya bisa bisa belajar, sekaligus kita juga bisa kebetulan ini membangun kompetensi Indonesia. Karena apa? Nggak banyak teleskop ukuran besar itu di wilayah Asia Pasifik. Oh gitu. Jadi Singapura gitu nggak punya Pak? Yang punya yang paling besar sebelum ada yang ada di NTT itu adalah kalau di wilayah Asia Tenggara ya, itu Thailand dengan 2 meter. 2 meter. Sementara di Indonesia itu 3,8 meter. Jadi untuk ukuran Asia Tenggara ukurannya paling besar. Tapi dari segi apa tuh? Modern apa gimana?
teknologi. Ukuran dan teknologi. Ukuran dan teknologi. Jadi paling besar dan teknologi paling baru itu di Indonesia NTT itu? Yang untuk ukuran Asia Tenggara. Ukuran Asia Tenggara. Kalau untuk dengan di wilayah Asia yang lebih besar, Asia itu kita juga kebetulan ini kan kami juga kerjasama dengan Jepang. Yeah. Jadi itu ada kembarannya yang di Jepang. Ada kembarannya di Jepang. Kebetulan kami dapat izin dari pihak Jepang, silahkan pakai, kembangkan, ayo kita belajar bareng-bareng. Jadi kita kalau untuk ukuran tuh sama dengan yang di Jepang. Gitu. Itu proses kerjanya Bapak di situ, dia nangkap gambar, terus dimasukin komputer, dianalisa atau gimana sih Pak kalau membutuhkan? Sama seperti kita motret. Tapi kan ada istilah dari luar yang bilang, if a picture paint 1,000 word, and a spectrum can paint 1,000 picture. Jadi tugas kami nanti tidak hanya mempelajari gambarnya saja, tapi kami mencoba menelaah yang disebut spektrum. Nanti dia bisa bercerita banyak banget tentang fenomena yang terjadi di langit. Keren banget. Terus apa artinya Pak buat riset antariksa ke depan dengan punya? Riset antariksa ke depan ini buat siapa dulu? Buat Indonesia atau buat kami sebagai periset? Coba sebagai periset, Anda tuh maunya ke depannya tuh mau seperti apa? Kalau sebagai periset sih saya sebagai orang Indonesia ya, pengennya akan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa tertarik ke bidang ini. Jadi bisa meneruskan kami yang bisa. Emang nggak banyak Pak yang tertarik di riset? Kayaknya semua orang pengen jadi astronot Pak. Waktu saya kecil juga pengen jadi astronot. Iya. Astronot itu beda dengan astronom. Iya, oke. Ya, astronot kan yang melakukan perjalanan. Ya. Kalau astronom itu? Astronom yang nongol dari jauh lihat. Jadi memang ya intinya sih buat kami tuh ngelihatnya riset seperti riset antariksa ini kan memang riset-riset dasar ya. Jadi memang mungkin kalau misalnya dalam ukuran sekarang tuh sesuatu yang nggak langsung kelihatan hasilnya gitu. Jadi memang kan pasti kalau anak-anak ya zaman saya dulu sih ngelihatnya pasti pas ditanya kamu kalau gede mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi ini itu. Tapi mana ada yang mau jadi ahli fisika itu. Nah itu kan jadi memang itu tantangannya dan saya pikir juga mungkin nggak akan hanya di Indonesia, di negara lain juga mungkin seperti itu. Jadi ada tuntutan yang lebih realistis di depan, tapi ilmu-ilmu seperti ini memang sampai kapanpun tetap perlu gitu. Jadi yang CEO-nya Nvidia kan bilang tuh kemarin zaman AI kayak gini justru yang harus dikuatkan adalah ilmu fisika. Jadi memang ilmu-ilmu dasar itu tetap perlu gitu untuk bekal. Jadi buat saya sebagai riset BRIN dan juga sebagai anak bangsa sih berharap ke depannya mudah-mudahan makin banyak anak-anak Indonesia yang tertarik memanfaatkan fasilitas itu. Betul Pak, jangan kalian cuma ngelihat bintang, lihat langit, tapi habis itu nulis statusnya galau gitu kan ya Pak ya? Ya kalau namanya manusia sih nggak apa-apa, tapi kan kemudian berikutnya habis galau terus ngapain gitu. Iya, harus bisa ngasih spektrum tadi ya Pak ya, terus nulis cerita yang banyak, bintang bercerita itu tadi ya Pak ya? Iya. Pertanyaan terakhir Pak. Aduh ini. Berarti tadi yang di NTT bisa buat piknik anak-anak dong Pak ya? Wah kalau itu saya nggak bisa jawab. Katanya mau mengajak anak untuk menjadi. Iya kalau sebagai periset sih bisa, tapi kalau misalnya tapi paling nggak kan saya ngelihatnya justru kalau misalnya ada banyak anak-anak dari luar yang bisa ke sana dan kemudian berinteraksi bisa membangun bersama ya bagus juga sih. Iya, tapi nggak tahu kalau di sana bisa kita buat piknik itu. Kalau untuk piknik kan ya tergantung kebijakan BRIN nanti seperti apa kan namanya juga belum jadi. Oh gitu. Belum jadi ya Pak. Kira-kira Kira-kira jadi kapan tuh Pak? Ya tahun depan lah. Tahun depan, oke. Pertanyaan terakhir ya Pak, banyak orang bikin riset antariksa itu jauh dari kehidupan. Karena kita nggak tahu manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak gunanya buat anak cucu kita nanti? Coba Pak Immanuel jelaskan pakai analogi tahu bulat biar penonton kita paham. Kenapa kita mesti ngeliat bintang tapi gila
Minyak goreng aja susah belinya Pak, pakai ngeliat bintang juga nggak bisa. Pernah nggak kepikir kalau nanti astronot pergi ke Mars makan tahu gimana? Iya enggak tahu. Pingin sih saya jualan di sana sih Pak. Iya, maksudnya kan bukan tidak mungkin, mungkin berapa puluh tahun dari sekarang ada dusun di Mars. Nggak salah juga kan jualan tahu bulat di sana, Enggak. membangun UMKM. Membangun tahu. Biar kita tahu semua. Iya, jadi maksud saya Nggak pembelajaran ilmu-ilmu seperti antariksa itu mungkin tadi tidak itu langsung, tapi dia membangun wawasan gitu. Jadi sekarang yang paling gampang lah contohnya ketika astronot keluar angkasa kayak gitu, kehidupan keseharian mereka gimana, mandinya gimana, terus mungkin keperluan MCK-nya bagaimana, makannya gimana, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan perlu apa ya, semacam pemahaman. Jadi kalau namanya di luar angkasa itu nggak ada gravitasi, gravitasinya kecil banget. Terus kemudian kondisi yang ekstrim lain, ada badai matahari, harus pakai baju astronot, kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayaknya hari-hari itu luput kita perhatikan itu sebetulnya juga apa? Kalau kita belajar dengan hal-hal yang sederhana tadi, ya misalnya ilmu fisika dasar, ya mungkin bisa jadi satu bekal gitu. Bekal jadi, ya saya pikir sih nggak usah terlalu jauh-jauh. Kalau misalnya bikin aja anak-anak bisa mikir jualan tahu bulat di Mars. Oke. Ada nggak sih hubungan ilmu antariksa dengan keilmuan lainnya, misalnya geopolitik, sosial, budaya, atau lainnya? Sebetulnya ilmu antariksa itu kan hanya salah satu ilmu kecil ya dalam manusia memahami alam semesta. Jadi dia harusnya tidak hidup dalam vakum. Nah, saya ambil contoh adalah yang kebetulan saya pernah ikut sidang-sidang PBB ya. Di itu ada satu agenda yang menyebut tentang dark and quiet sky. Dark and quiet sky itu kan artinya bicara tentang langit yang gelap dan sunyi. Nah, ngapain itu sampai dibawa ke PBB? Nah, ini jadi menarik karena kan sekarang ada isu seperti satelit-satelit yang berseliweran itu, dan kemudian itu bisa berdampak pada kepentingan negara. Jadi misalnya dia melintas negara tanpa izin kayak gitu, dan norma hukum internasional kan tidak ada yang menetapkan kegiatan keantariksaan itu gimana gitu. Jadi tidak ada hukum yang mengatur. Jadi kalau yang secara kesepakatan internasional yang disebut sebagai antariksa itu yang di atas garis Kármán. Garis Kármán itu sekitar 100 km di atas atmosfer. Nah itu secara hukum internasional tidak ada yang mengatur. Jadi artinya boleh saja ada banyak kegiatan yang dilakukan di sana. Dan saat ini kan memang jadinya seperti hukum rimba, first come first serve. Artinya siapa yang punya duit, siapa yang punya teknologi bisa melakukan apapun di sana. Dan itu kan bisa berdampak pada hubungan internasional atau sosial ekonomi, bahkan sampai budaya. Jadi saya sempat ada baca satu artikel yang membahas tentang tradisi masyarakat yang terancam punah karena tradisi masyarakat itu mengandalkan bintang-bintang. Tapi kemudian ketika bintang-bintangnya itu terganggu oleh bintang buatan seperti satelit, tradisinya mereka bingung. Jadi, nah itu jadi dampak dari pengetahuan kita tentang antariksa itu tidak hanya pada ilmunya itu sendiri, tapi juga pada bidang-bidang tadi ditanyakan. Ada mungkin hubungan internasional juga, budaya juga, bahkan sosial ekonomi. Jadi misalnya ketika ada badai matahari, berapa satelit yang terganggu, terus kemudian kegiatan yang membutuhkan satelit itu terganggu, kan dampak ekonominya besar sekali. Jadi memang ya itu, jadi sebetulnya ilmu antariksa itu kalau ilmunya sendiri mungkin netral ya, tapi ketika ilmu itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nah itu jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, oke. Terus dari tadi kan kita ngomongin tentang matahari, nah sekarang tentang bulan nih Pak, yang dekat dengan kita. Gimana tuh soal historinya pendaratan di bulan? Terus apa motivasi orang-orang pergi ke sana, dan siapa sih sekarang yang bisa eksplorasi bulan itu? Ya. Memang pada awalnya itu orang memang berlomba-lomba ke bulan itu berawal dari zaman Perang Dingin ya. Jadi itu kan motivasinya bukan motivasi ilmu pengetahuan itu. Jadi itu motivasi
yang terjadi di masa itu ketika itu zaman negara Amerika Serikat dengan Uni Soviet berlomba-lomba pergi ke antariksa dan menunjukkan siapa yang paling mampu bisa menunjukkan kemampuannya. Salah satu unjuk kemampuannya itu adalah dengan mendarat di bulan. Jadi dengan teknologi yang ada itu bisa dilakukan. Tapi itu teknologi yang sangat mahal. Jadi ya pada akhirnya begitu beberapa program pergi ke bulan, akhirnya Amerika juga nggak sanggup, dia berhenti. Dan motivasi pergi ke bulan itu tetap menjadi satu mimpi umat manusia ya. Jadi siapa sih bangsa yang pengen menjelajah keluar untuk mendapatkan hal-hal yang baru, apalagi kan semakin dipelajari ada banyak sekali sumber daya alam yang bisa dikatakan nggak habis-habisnya di sana. Nah ini jadi sekarang kalau kita dengar misalnya ada di Amerika yang terkenal Artemis Accord gitu, kemudian ada negara-negara lain yang punya inisiatif juga untuk pergi ke bulan. Jadi ya secara kemajuan teknologi itu memang mendorong orang untuk bisa berlomba-lomba pergi ke bulan. Cuman perkara motivasinya apa, ya dipulangkan kepada masing-masing negara itu. Untuk Nah sekarang yang sering pergi ke bulan atau tidak pernah ada pendaratan? Ada misi-misi yang sudah mulai. Ada. Jadi misalnya negara seperti Tiongkok, seperti India itu kan juga sudah mulai. Jepang itu udah pada ya, mencoba ke sana pergi ke bulan. Dan berhasil mendarat di bulan? Ada yang berhasil. Nah, walaupun itu biasanya mungkin dalam bentuk robot kayak gitu kan maksudnya itu paling nggak sudah dari sisi pengetahuannya sudah mendapat bisa gitu. Jadi mereka udah mulai eksplorasi ke sana ya, tapi yang tadi yang Artemis Accord itu dia undang-undang tentang apa itu Pak? Artemis Accord itu inisiatif negara Amerika ya untuk pergi ke bulan gitu. Jadi mereka mengajak siapa saja negara-negara yang tertarik untuk itu. Tapi balik lagi, jadi apakah memang itu murni motivasi ilmu pengetahuan atau yang lain itu kan mungkin teman-teman FISIP yang lebih paham untuk melihat hal-hal seperti itu. Kalau misalnya dulu saya curious saja dulu Bapak pacaran deketin cewek itu pakai ilmu perbintangan juga nggak Pak? Kan biasanya kayak, itu galaksi apa gitu kan? Apa gitu juga nggak sih Pak? Itu kan yang applied banget ke kita tuh Pak. At least kamu bisa nerangin itu apa, itu planet Venus di situ gitu sambil pacaran gitu nggak sih Pak? Dulu Bapak dulu gitu? Lama nih. Sulit ini pertanyaan saya nggak bisa jawab. Oke, hari ini kita sudah belajar bahwa bintang, cinta, dan gorengan ternyata punya banyak kesamaan. Sama-sama panas, bisa meledak, bahkan ninggalin remah. Tata surya juga ibarat gerobak tahu bulat, ada kompornya, ada aneka gorengan, aneka bentuk dan rasa. Ada yang asin, manis, gurih, pahit, termasuk rasa yang dulu pernah ada. Terima kasih banyak Pak Dr. Emmanuel Sungging udah bikin obrolan berat ini menjadi enak dan gampang dicerna. Semoga proyek Timau cepat selesai ya Pak ya. Bener ya proyek Timau yang namanya ya. Nanti kami tunggu ke sana ya. Beneran diundang ya Pak. Saya akan bercerita banyak tentang kehidupan ibu-ibu di dunia. Dan semoga kita semua bisa tetap bisa menikmati bintang dan semesta di atas sana. Tanpa harus gosong di minyak kehidupan dunia ini. Sampai jumpa di tahu bulat lainnya. Bye.